Sekali lagi saya jawabnya bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tolong dijaga slide-nya si Muflis sama Akmal. Hari ini kita akan mencoba membahas masalah ahli kitab. Akmal, sini. Tolong. Kita mengenal dalam Al-Quran ada ahli kitab. Kamu duduk sana, bagus. Kalau nggak dibilang slide, kita hari ini akan membahas masalah ahli kitab. Ahli kitab ditulis dalam Al-Quran berkali-kali. Yang dimaksud dengan ahli kitab itu adalah ahli Taurat ataupun ahli Injil. Sekarang kita tanya, apakah kita ini manusia atau kuda? Siapa yang merasa kuda? Nggak ada ya? Siapa yang merasa manusia? Manusia. Apakah manusia semuanya? Yang nggak nunjuk tangan berarti bukan manusia. Siapa yang manusia? Apakah mau kawin sama kuda? Nggak ada ya. Nah itu adalah pertanyaan yang akan terjawab nanti. Ya, pertanyaan yang terjawab nanti, apakah kita mau kawin sama kuda? Ya, apakah kita mau kawin sama keledai gitu ya? Aneh sekali dalam perjalanan ahli kitab. Ahli kitab yang dikenal itu adalah ahli Taurat ataupun ahli Injil. Ya, itulah yang dimaksud dalam Al-Quran sebagai ahli kitab yang boleh dinikahi oleh kaum muslimin. Baik. Dan yang paling berbahaya adalah adanya Islam liberal. Ya, Islam liberal itu adalah Islam, umat Islam yang merasa semua agama itu sama. Ya, Islam liberal itu menganggap agama apa saja di dunia ini sama, ya sama-sama benar di sisi Allah dan semuanya akan masuk surga. Jadi sekarang jaringan Islam liberal mengatakan semua agama itu sama. Ya. Walaupun dia Kristen, dia Yahudi, dia Buddha, Hindu, semuanya sama. Itu yang dipahamkan oleh jaringan Islam liberal dan kadang-kadang justru masuk ke sekolah-sekolah pusat studi Islam. Ya. Maka bolehkah kita memakan sembelihan ahli kitab? Bolehkah kita memakan sembelihan ahli kitab? Itu juga menjadi pertanyaan. Apakah boleh kita memakan sembelihan orang-orang Nasrani, orang Kristen, dan orang-orang Yahudi saat ini? Ya, kita akan melihat jawabannya apakah boleh dan apakah boleh kita mengawini ahli kitab. Dan itu ahli kitab itu adalah ahli Taurat atau ahli Injil. Dan sekarang karena ahli kitab masalah ahli Injil sudah kita bahas minggu yang lalu, sekarang kita akan membahas ahli kitab orang Yahudi. Ya. Apakah orang Yahudi masih termasuk ahli kitab yang dimaksudkan dalam Al-Quran Al-Karim? Baik. Baik lagi. Nah, pemahaman dalam Al-Quran, ya, slide. Apa yang dimaksud dengan ahli kitab menurut Al-Quran? Al-Quran mengatakan bahwa ahli kitab adalah umat yang menerima, right? Taurat Nabi Musa. Jadi mereka menerima Taurat Nabi Musa disebut ahli kitab. Yang menerima Zabur Nabi Daud disebut ahli kitab. Yang menerima Injil Nabi Isa alaihissalam juga disebut ahli kitab terdahulu. Kemudian Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW juga merupakan ahli kitab yang terakhir. Baik. Dari surat Ali Imran dikatakan bahwa ayat 3, ayat 2 dan 3, nazala alaikal kitab bil haq musarikal lima bayna yadayhi wa anzalat taurat wal injil. Ya. Nazala, aku keluarkan alaika bagi kamu kitab yang hak. Ya. Musa itu menjelaskan apa-apa yang terjadi sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Jadi ahli Taurat maupun ahli Injil, Al-Quran menjelaskan itulah dia yang disebut ahli kitab. Ya, ini adalah menurut Al-Quran. Ahli kitab itu adalah ahli Injil dan ahli Taurat. Min qablu, ya sebelumnya
menjadi petunjuk huda bagi manusia. Jadi baik Taurat maupun Injil sebelumnya menjadi petunjuk bagi manusia. Kemudian wa'anzala Furqan. Kemudian baru Allah menurunkan Al-Furqan atau pembeda atau Al-Quran untuk umat Islam. Allah menurunkan Alkitab kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Ya, right? Sebagai petunjuk bagi manusia, Taurat dan Injil ini, lalu Allah menurunkan Al-Furqan. Right? Surah Al-Imran berikutnya ayat 113, 69 dan 113, right? Ahli kitab itu terbagi dua ternyata. Ya, lihat lagi. Ada mereka yang tidak sama di antara ahli kitab itu. Ada golongan yang berlaku lurus. Mereka membaca ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedangkan mereka juga bersujud. Jadi ahli kitab yang betul-betulnya ahli kitab, mereka yang memang melakukan kegiatan-kegiatan yang persis dilakukan umat Islam sekarang ini. Ya. Jadi sebetulnya ahli kitab itu sudah habis, dan kemudian mereka semua, kalau kita baca kisah kejadian ahli kitab, mereka semua masuk ke dalam agama Islam. Ya. Segolongan dari ahli kitab yang lain ingin menyesatkan kamu, padahal mereka sebenarnya tidak menyesatkan, melainkan menyesatkan diri mereka sendiri. Ya. Ada dua golongan ahli kitab yang akhirnya masuk Islam, dan yang akhirnya ada ahli kitab yang lurus, tetap menegakkan sholat, tidak musyrik, dan menjadi muslim. Pada akhir kisah konsili Indonesia itu sebagai umat-umat ya ahli kitab itu masuk pada Islam, namun sebagian besar menjadi ingkar. Maka sekarang jumlahnya ahli kitab itu ada sekitar 20% dari seluruh penghuni dunia, sedangkan umat Islam 22%. Sekarang sudah berada di atas umat Islam daripada orang Nasrani. Kemudian slide berikutnya, slide. Nah, jaringan Islam liberal sudah pernah kita buka sebelumnya ya. Apa yang dimaksud dengan ahli kitab oleh jaringan Islam liberal? Jaringan Islam liberal seringkali menggunakan ayat ini. Ya. Ayat ini adalah ayat Al-Quran Al-Maidah ayat 5. Selain sembilan ahli kitab itu halal dimakan, jadi sembilan ahli kitab itu menurut Al-Quran halal dimakan. Ya. Jadi sembilan ahli kitab baik ahli Injil maupun ahli Taurat itu halal dimakan. Ya. Wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman, wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi ahli kitab juga halal dinikahi. Jadi Al-Quran mengatakan, Al-Maidah ayat 5 mengatakan bahwa sembelihan orang ahli kitab itu halal. Dan kemudian wanita-wanita ahli kitab pun halal. Ya. Sehingga kita jadi bingung di mana batasannya. Kapan dia halal, kapan dia tidak halal gitu ya. Sebab yang bicara adalah surat Al-Quran ya. Ayat yang ini sering dijadikan alat oleh jaringan Islam liberal dan para misionaris. Jadi kalau teman-teman kita yang ada di sekolah kuliah di UIN gitu ya, akan sering ketemu dengan teman-teman ahli kitab yang akan mengajukan surat-surat Al-Quran seperti ini. Ahli kitab itu halal dimakan dan dia hidup menurut Al-Quran. Slide. Kemudian surah Al-Baqarah ayat 62 juga sering dipergunakan oleh jaringan Islam liberal. Jaringan Islam liberal adalah umat Islam yang tidak suka sama Islam gitu kalau kasarnya. Dia Islam, bajunya Islam, tapi mengatakan dirinya Islam tapi tidak suka dengan Islam, dengan ajaran Islam. Right? Maka dia menggunakan ayat ini. Siapa saja asal beriman, percaya adanya kiamat, beramal saleh, tidak akan bersedih hati. Tidak akan bersedih hati. Ini juga surat Al-Quran. Sudah pernah kita buka 2 minggu yang lalu. Slide. Ya. Innallazina amanu walazina hudu wa nasoro wasobiina min man amana billahi wal yaumil akhir wa amila solihan falahum ajrun inda rabbihim falahum tahzanun. Ya. Innallazina amanu, mereka yang beriman. Mereka yang Yahudi, mereka yang Nasaro, mereka Yahudi, Nasrani, asal beriman, kemudian amina billahi, beriman kepada Allah,
dan dia beriman kepada yaumul akhir, hari kiamat, kemudian dia beramal saleh, bagi mereka pahala di sisi Allah. Walahum tahzan, mereka itu tidak akan bersedih hati. Jadi seakan-akan semua umat-umat ini, umat-umat ini baik Nasrani, baik Yahudi, semuanya asal dia beriman ya kepada Allah, kemudian beriman kepada hari kemudian, beramal saleh, mereka pasti masuk surga. Nah, inilah yang kemudian dijadikan bahasa yang sering digunakan kalau kita berdiskusi dengan ahli kitab atau JIL, ya, jaringan Islam liberal. Kami sama-sama percaya Tuhan. Saya rasa orang Nasrani percaya kepada Allah, orang Yahudi juga percaya kepada Allah. Orang Yahudi percaya kepada hari akhir, orang Nasrani juga, ya. Kemudian kami berbuat baik katanya. Ya, buktinya banyak orang masuk Kristen karena kebaikan mereka. Slide Al-Baqarah ayat 62. Slide lagi. Kemudian surat Al-Maidah 5 ayat 65. Ini juga sering dipergunakan oleh kaum JIL untuk diskusi yang melelahkan, ya, yang membuat kita terpesona, ya. Kemudian slide, apa isi surat Al-Maidah 65 ini? Kitab Taurat dan Talmud Yahudi, oke, slide. Nah, walau anna ahlal kitab amanu wa taqaw lakafarna anhum sayatihim wala azkalnahum jannatun na'im, ya. Dan sekiranya ahli kitab itu beriman dan bertakwa, maka kami hapuskan kesalahan mereka, kemudian kami masukkan mereka ke surga yang jannah. Jadi ahli kitab itu apabila dia beriman saja, bertakwa, kemudian maka kami hapuskan semua kesalahan mereka dan mereka masuk ke dalam jannah, masuk ke dalam surga, ya. Slide. Kesimpulannya tidak perlu beriman Islam. Kalau kita baca ayat-ayat tadi, seakan-akan kita tidak perlu beriman Islam, asal kita berbuat baik, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada Allah, percaya kepada hari kiamat, kemudian berbuat baik, maka tidak ada kesedihan buat kita. Dan Allah, asal beriman dan bertakwa, Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan dia masuk jannah, ya. Tidak perlu beriman Islam, siapa saja yang berbuat baik, percaya Tuhan, kiamat, pasti masuk surga. Sekarang kita lihat apa itu kitab Taurat dan kitab Talmud Yahudi, ya. Kita masuk ke dalamnya. Kalau kita kemarin masuk ke dalam Bible, dan sekarang masuk ke dalam Talmud, ya. Bahaya Talmud ini. Slide. Nah, orang Israel Yahudi ini adalah namanya bintang Daud. Bintang Daud itu simbol agama Yahudi, ya. Kenapa bintang Daud itu simbol agama Yahudi? Bintang Daud ini terjadi pada zaman Uzair, ya, di mana Uzair mengatakan bahwa dia menemukan surat-surat Musa, surat-surat lisan Musa. Jadi surat-surat Musa itu banyak yang hilang, yang tertulis disampaikan dalam bentuk Taurat, tapi yang tidak tertulis bahasa lisan Musa, isinya Talmud. Jadi Talmud itu adalah bahasa lisan Musa, ya, bahasa lisan dari mulut ke mulut dari Nabi Musa, ya. Ada dua kitab yang dipegang orang Yahudi, ya. Slide. Yang pertama kitab Taurat Musa. Kitab Taurat Musa ini sekarang sudah susah ditemukan. Kalau kita buka Google, carilah Taurat Musa, tidak ketemu. Karena Taurat Musa sekarang sudah terdapat di Biblenya Kristen. Di Biblenya Kristen, surat pertama sampai surat kelima, kitab Kejadian sampai kitab Bilangan, lima pertama itulah kitab Tauratnya Musa. Tapi itu pun sudah banyak perubahan, ya. Maka kalau kita buka Google, kita tidak ketemu Taurat Musa. Mereka mulai meninggalkan Taurat Musa karena menurut mereka itu tidak mewakili apa-apa, tidak memberikan suatu identitas buat orang Yahudi, ya. Dan kitab kedua mereka adalah kitab Talmud para Rabi. Kalau kita baca Taurat Musa, kita hanya membaca sejarah saja, sejarah tentang perjalanan nabi-nabi berkelahi dan sebagainya, perang-perang gitu, ya. Tidak ada ketegasan perintah-perintah yang jelas. Tidak ada perintah-perintah yang jelas, kecuali misalnya dilarang makan babi.
Tapi oleh orang Nasrani diganti di Bible menjadi babi hutan. Ya, babi hutan. Saya ada Biblenya, dan itu yang tertinggal di Taurat Musa, ada di kitab Biblenya orang Kristen. Ya. Sedangkan yang kedua adalah Talmudnya para rabi. Nah, rabi-rabi ini mengatakan bahwa ada kata-kata Musa yang tidak tercatat. Ada kata-kata Musa yang tidak tercatat dan hanya diingat oleh para rabi. Rabi pertama mereka namanya Uzair. Uzair itu ada dalam Al-Quran. Nama Uzair tercantum dalam Al-Quran. Yang kemudian karena mereka mengumpulkan kitab-kitab Musa, bahasa lisan Musa, maka dianggap orang hebat, ingat kata-kata Musa, maka kemudian dianggaplah dia sebagai anak Tuhan. Itu yang disebut dengan anak Tuhan. Uzair, anak Allah, anak Allah dalam Al-Quran disebutkan, gitu ya. Slide. Nah, ini adalah suatu contoh gambaran saja, ya. Kita tidak tahu wajah Musa, tapi inilah dari film Musa. Sebetulnya Musa menerima 2 lempengan. Kalau mereka menyebutnya tabernakel, 10 perintah Tuhan. 10 perintah Tuhan atau disebut tabernakel. Ini apakah saya kecepatan ngomongnya? Kecepatan. Ini adalah gambaran Nabi Musa, ya. Nabi Musa mereka gambarkan kira-kira seperti ini. Nabi Musa menerima 10 perintah Tuhan yang diterima dengan cahaya api dan menempel di batu ini. Batu ini oleh orang Israel sedang dicari-cari karena hilang dan ditanam di Hebron, ya, di bawah Masjid Al-Aqsa. Di bawah Masjid Al-Aqsa tertanamlah 2 tabernakel ini. Tabernakel ini isinya 10 perintah Tuhan yang diterima Musa. Kita dalam Al-Quran disebut tabut perjanjian. Islam pun mengakui adanya tabernakel ini, yaitu tabut perjanjian Musa dengan Allah, ya. Nah, slide selanjutnya, kitab yang dibawa Musa itu adalah Taurat, ya. Musa membawa kitab Taurat, ya. Taurat itu artinya kata-kata Musa yang tertulis, ya, ditulis pada saat itu. Dan karena sudah begitu lama, banyaklah perubahan-perubahan pada kitab Talmud, ya. Slide selanjutnya. Nah, Taurat ini sekarang sudah susah dicari. Susah dicari, walaupun kita buka Google tidak akan ketemu Taurat Nabi Musa ini, karena mereka merasa cukup terdapat di 5 buku pertama Bible Perjanjian Lama orang Kristen. Ya, slide. Jadi kalau kita buka Google, yang keluar malah Perjanjian Lama orang Kristen. Ya. Menyusul muncul kitab para rabi Yahudi yang disebut dengan Talmud. Talmud ini dibawa oleh para rabi adalah Taurat lisan. Taurat lisan. Kalau ini Taurat tertulis, ini Taurat lisan katanya. Dibawa oleh Uzair. Ya. Slide. Taurat adalah kitab yang dibawa Musa. Slide. Talmud adalah kitab yang muncul kemudian tulisan para rabi. Rabi itu ustadz-ustadz, ustadz atau rabi. Rabi itu guru artinya. Ya. Ustadz juga guru, rabi guru ya, Pak. Ulama Yahudi disebut rabi, ya. Dan ulama Yahudi itu boleh menulis apa saja. Seperti Kristen, para pendetanya boleh menambahkan apa saja, ya. Di Katolik biasanya boleh menambahkan. Waktu itu sampai menjual surat pengampunan dosa pun bisa, ya. Begitu juga para rabi Yahudi juga boleh mengisi kata-kata yang menurut dia pernah diucapkan oleh Musa dan tidak tercatat. Slide. Ini adalah Taurat. Sekarang sudah tidak ada di toko buku lagi. Ya, saya masih punya satu karena sudah tidak dianggap penting. Ya. Kemudian salah satunya lagi, ini adalah Talmud. Talmudnya bagus. Talmud inilah sekarang yang dipakai oleh orang Yahudi. Ya. Terdapat campur tangan para rabi Yahudi pada Talmud ini, di mana Taurat ini tergeser sehingga hampir tidak dipakai. Ya. Slide. Ya, intinya adalah campur tangan
manusia, yaitu para rabi. Slide. Nah, ini adalah kitab Taurat, masih dalam gulungan karena sudah tidak begitu memberi manfaat, bahasanya bahasa Ibrani, ya. Maka sekarang masih dalam bentuk gulungan, sudah jarang dicetak ulang, kecuali orang-orang Kristen malah, ya, sebagai Injil Perjanjian Lamanya. Kitab Musa. Slide. Kitab Taurat ini sudah banyak perubahan karena dia menggunakan bahasa Ibrani modern, bukan Ibrani masa lalu, dibuat dalam bahasa Ibrani modern. Slide. Merupakan 5 kitab pertama pada Bible Perjanjian Lama, ya, ada pada Bible Perjanjian Lama. Slide. Slide lagi. Rabi Yahudi merasa Taurat tidak cukup, nggak begitu mewakili keinginan mereka. Slide. Maka dia menambahkannya dengan Talmud, kitab para Rabi Yahudi. Intinya demikian. Ya. Slide. Di sini campur tangan manusia sekali lagi, ya. Slide. Slide lagi. Slide. Nah, kita sudah membuka Al-Quran tadi, ya, bahwa semua ahli kitab itu masuk surga. Apakah sekarang masalahnya apakah Yahudi itu ahli kitab? Kalau kemarin kita membahas apakah Kristen itu ahli kitab, sekarang apakah Yahudi itu masih ahli kitab? Slide. Kitab Talmud Yahudi ada 2 versi. 2 versi kitab Talmud Yahudi. Slide. Yang satu versi Yerusalem. Versi Yerusalem ini ditemukan di Yerusalem. Isinya tidak begitu keras. Isinya tidak begitu keras. Ya, tidak begitu keras. Yang kedua, Talmud versi Babilonia. Ini isinya keras sekali. Keras sekali isinya. Slide. Yang digunakan sekarang adalah Talmud Babilonia versi Babilonia. Yang mana itu bentuknya? Slide. Nah, inilah Talmud Yerusalem. Ini Talmud Yerusalem. Yang satu lagi, ini adalah Talmud Babilonia. Ya. Jadi Talmudnya bagus, Tauratnya sudah tidak ada lagi. Ya. Tauratnya sudah dipakai, yang dipakai sudah Talmudnya, Talmud Yahudi yang dipakai. Slide. Nah, Taurat ini sudah malah tinggal gulungan. Ya, yang dipakai adalah Tauratnya. Slide. Ya, di sini dijelaskan lagi, Taurat saat ini hampir tidak pernah dibaca dan tidak menjadi pegangan orang Yahudi, karena isinya tidak ada yang membuat kekuatan apa-apa kepada orang Yahudi. Slide. Nah, apa ini? Ini adalah George Bush. Kita menyangka dia orang Kristen. Kita menyangka George Bush orang Kristen. Yang dia pegang adalah Talmud Babilonia. Sebetulnya orang apakah dia? Orang Yahudi masuk ke Amerika, kemudian menguasai Amerika dan menguasai umat Kristen, sehingga umat Kristen di sana berpaham ya Yahudi. Sangat keras. Ya. Slide selanjutnya. Siapakah orang ini? Siapa yang tahu? Ini teman kita, orang Indonesia, lahir di Indonesia, namanya Obama. Ini apa? Tembok ini apa namanya? Tembok ratapan. Tembok ratapan itu adalah tembok orang Yahudi sembahyang. Ya, sholatnya orang Yahudi itu di tembok ratapan. Apakah tembok ratapan itu? Tembok ratapan itu sisa-sisa bangunan Istana Sulaiman yang hancur, yang dihancurkan oleh orang Babilonia justru. Ya, hancur habis oleh orang Babilonia, dan kemudian di atasnya dibangun Masjid Al-Aqsa. Di atas kuil Sulaiman yang hancur itu dibangun kuil Solomon. Dibangun di kuil Solomon yang hancur dibangun Masjid Al-Aqsa. Dan tinggal sedikit dinding ini. Dinding ini menjadi tembok ratapan, di mana orang Yahudi meratap memohon agar kembalinya kuil Sulaiman. Mereka meratap mengharapkan kembalilah kuil Sulaiman ini, kembali ke kejayaan Israel. Kalau bisa masjid-masjid Al-Aqsa ini dihancurkan dan dibangun kembali kuil Sulaiman. Itu kenapa umat Islam tidak mungkin bisa bersatu dengan orang Yahudi. Ya, slide.
Ini gambar yang lebih jelas, fotonya sebelum dikasih garis-garis ya. Lihat lagi. Ini juga dia melakukan ratapan di tembok ratapan. Dua-duanya mengharapkan kembalinya orang Yahudi, mengharapkan kembalinya kuil Sulaiman. Kalau kuil Sulaiman mau dibangun, tempatnya ya, yaitu di bekas masjid yang ada di Masjid Al-Aqsa sekarang. Bagaimana kalau bisa dibangun kuil Sulaiman itu? Syaratnya Masjid Al-Aqsa harus dirubuhkan. Itulah kenapa kita selalu bertentangan memperebutkan Masjid Al-Aqsa. Slide. Nah, inilah bintang Daud. Ya, bintang Daud ini muncul. Ya, sekarang mereka lebih mengamalkan Talmud Rabi Yahudi daripada Taurat Musa. Ya, slide. Nah, ini adalah apa ini? Masjidil Al-Aqsa. Yang mana? Yang ini apa yang ini? Yang ini Masjid Al-Aqsa. Ya. Yang ini Masjid Al-Sukro. Ya, atau Dome of the Rock. Dome of the Rock ini adalah tempat Rasulullah menginjakkan kakinya dan terbang ke Jabal Muntaha. Ya. Nah, di sini ada batu yang sepertinya ikut Rasulullah. Melayang, seperti melayang gitu. Oleh Umar bin Khattab dibangun kubah. Umar bin Khattab yang bikin kubahnya. Kemudian kubah ini diperbagus lagi. Sekarang bagusnya lebih mentereng daripada Masjid Al-Aqsa. Walaupun Masjid Al-Aqsa juga masih sangat bagus. Ya. Nah, orang Yahudi sekarang berusaha mengalihkan perhatian agar kita alihkan bahwa inilah Masjid Al-Aqsa. Jadi sekarang mereka menyebarkan pamflet pertahankan Masjid Al-Aqsa. Tapi gambaran yang diberikan adalah Masjid Dome of the Rock atau Masjid Al-Sukro. Ya, Dome of the Rock. Mereka lebih mengenal Dome of the Rock. Ya, dan padahal Masjid Al-Aqsa yang ini. Dan ini bendera-bendera mereka, ya, brosur-brosur itu diberikan kepada orang Palestina. Sehingga orang Palestina kalau berjuang pertahankan Masjid Al-Aqsa, dia bawa gambaran Dome of the Rock. Maka sudah dicuci otaknya orang Palestina sekalipun agar mereka menyangka inilah Masjid Al-Aqsa. Sehingga apabila mereka sudah yakin ini Masjid Al-Aqsa, semua dunia sudah percaya inilah Masjid Al-Aqsa, maka mereka merubuhkan ini. Waktu ini dirubuhkan, waktu orang bertanya kenapa Al-Aqsa dirubuhkan? Enggak, masih ada kok ini Al-Aqsa. Ngerti gak? Usaha mereka menghancurkan Masjid Al-Aqsa, tapi dengan mengalihkan dulu perhatian bahwa yang Masjid Al-Aqsa bukan yang ini, tapi yang Dome of the Rock ini. Padahal inilah yang Masjid Al-Aqsa. Dan ini terjadi penggalian, di bawahnya banyak lubang-lubang. Kenapa banyak lubang-lubang? Karena mereka sedang mencari tabut perjanjian tadi, tabut perjanjian Musa atau tabernakel. Ya, itu kenapa di bawah Masjid Al-Aqsa ini penuh dengan lubang-lubang, lubang galian. Dan kalau lubang galian itu pecah, Masjid Al-Aqsa-nya akan rubuh dengan sendirinya. Kalau rubuh dengan sendirinya, mereka bilang kan bukan kami yang rubuhkan. Ya, begitulah teknik Yahudi. Slide. Apakah yang dimaksud ahli kitab itu? Ya, sekarang kita kembali ke pembicaraan kita awal. Jadi yang dimaksud ahli kitab itu ahli kitab Taurat Musa atau ahli Talmud? Karena mereka telah memindahkan Taurat Musa ke Talmud ya Yahudi. Ya. Sekarang mereka lebih beriman kepada Talmud Yahudi daripada Taurat Musa. Kalau mereka, apakah para ahli Talmud Yahudi ini masih termasuk ahli kitab? Itu inti persoalannya. Apakah ahli Talmud masih termasuk ahli kitab? Kalau ahli Taurat memang ahli kitab, tapi ahli Talmud apakah masih ahli kitab? Ya kan? Slide. Nah, ini adalah tembok ratapan, merupakan salah satu dinding daripada Masjid Al-Aqsa, kompleks Masjid Al-Aqsa. Slide. Apakah yang dimaksud ahli kitab itu ahli Talmud Musa atau ahli Talmud ahli Taurat Musa atau ahli Talmud Yahudi ya? Kemudian slide kita baca. Di Al-Quran disebut ada Rabi Yahudi yang sangat dimuliakan bernama Uzair. Slide. Orang-orang Yahudi berkata Uzair itu putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih itu putra Allah. Demikianlah itu diucapkan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu dalam hati Allah mereka, sebagaimana mereka sampai berpaling. Al-Taubah
ayat 30. Baiknya surat-surat ini dicatat. Kenapa bila kita nanti berdebat dengan kaum jemaah Islam liberal, jaringan Islam liberal, mereka akan mengeluarkan ayat-ayat ini. Ya, kalau kita nggak hafal ayat-ayatnya, mereka akan menyerang kita terus. Ya, nah kita tidak tahu bagaimana mempertahankan diri. Ya, masalahnya kalau kemarin Injil itu ahli Taurat, ahli kitab itu ahli Injil atau ahli Bible? Ternyata mereka ahli Bible bukan ahli Injil. Kalau sekarang Yahudi itu ahli Taurat atau ahli Talmud? Mereka sekarang sudah ahli Talmud masalahnya. Ya. Nah, siapa Uzair ini? Slide. Uzair ini dalam tafsir Al-Maraghi dijelaskan bahwa Uzair adalah seorang pendeta Yahudi hidup sekitar 457 Masehi. Itu adalah zaman Nabi Daud. Ya. Jadi dia sebelum Sulaiman lahir, waktu Sulaiman menjadi raja, maka yang rajanya adalah Daud. Nabi Daud ini, pada masa Daud ini ada seorang yang mengumpulkan surat-surat Musa, namanya Uzair. Ya. Karena begitu hebatnya dia mengumpulkan Taurat Musa dan kemudian mengumpulkan juga bahasa-bahasa lisan Musa, dia mengatakan ini bahasa lisan Musa. Maka kemudian diangkatlah dia menjadi anak Tuhan. Ya. Slide lagi. Menurut kepercayaan orang Yahudi, Uzair orang yang telah mengumpulkan kembali wahyu-wahyu Allah di kitab Taurat yang sudah hilang, baik Taurat tertulis maupun Taurat lisan. Ya, Talmud disebut Taurat lisan. Ya, Talmud itu Taurat lisan, yang Taurat sendiri adalah Taurat tertulis. Ya, Talmud disebut Taurat lisan. Right? Uzair anak Allah katanya. Uzair adalah orang yang mengumpulkan kembali wahyu-wahyu Allah di kitab At-Taurat yang hilang sebelum masa Nabi Sulaiman. Slide. Sumber yang dijadikan rujukan utama adalah berasal dari Uzair. Jadi baik Talmud maupun Taurat rujukannya adalah apa yang disampaikan oleh Uzair. Ya. Jadi kalau kita lihat Taurat sekarang maupun Talmud sekarang itu rujukannya ke Uzair. Slide. Menurut kaum Yahudi, Uzair adalah satu-satunya sosok yang paling diagungkan. Dia sangat hebat, dia bisa mengumpulkan Taurat, bisa mengumpulkan Talmud, bahkan Taurat lisan pun dia kumpulkan dalam bentuk Talmud dan diagungkan sehingga slide akhirnya menobatkan menjadi anak Allah. Itulah sejarah daripada Uzair. Slide. Tulisan Uzair ditambah lagi oleh rabi-rabi berikutnya, ditambah sampai penuh. Menjadi Talmud yang tebal. Tadinya Talmudnya tipis menjadi tebal. Slide. Nah, ada yang namanya Misnah. Misnah itu adalah ditransmisikan turun-menurun secara lisan dari Nabi Musa sampai ke bawah. Nanti kita lihat ada gambarnya apa itu yang disebut dengan Misnah. Misnah adalah tulisan di Taurat yang menurut mereka itulah ucapan dari Musa. Taurat lisan Musa. Ya. Misnah adalah Taurat lisan Musa. Kemudian slide berikutnya, Gemara adalah analisa atau pelengkap atau komentar atas Misnah. Jadi kalau kita baca Al-Quran, kita juga bisa baca di samping kanan kirinya komentar-komentar ya. Ini maksudnya ini loh, ya. Turunnya kenapa, sebelumnya kapan. Nah itu yang disebut Gemara. Ya, slide. Kemudian baru muncul dengan versi yang berbeda-beda karena diterjemahkan secara makna berbeda. Gemara ini ada dua macam, ada artinya ini, ada lagi yang artinya itu. Maka timbullah versi Yerusalem dan versi Babilonia. Ya, slide. Kumpulan Misnah dan Gemara inilah yang kemudian disebut Talmud. Jadi bukan hanya Taurat lisan Musa saja, tapi ditambah lagi dengan analisa daripada si rabi-rabi Yahudi yang kemudian ya. Apa maksudnya ya? Nah itulah kumpulan itulah disebut dengan Talmud. Slide. Ada dua versi Talmud akibat perbedaan isi Gemara tadi ya. Slide. Nah inilah Talmud. Ini Talmud ya. Ini sebenarnya inilah yang disebut dengan Misnah. Taurat lisan Musa dalam bahasa Ibrani modern, bukan Ibrani asli ya, bahasa Ibrani modern. Sedang ini adalah Gemara. Gemara ini menjelaskan penjelasan tentang Misnah. Ya, kalau kita baca hadis,
Al-Quran ini ada juga seperti ini. Ya, slide. Di sini isi Talmud Yahudi, slide. Nah ini begini susunannya, cara bacanya. Kalau kita mau baca Talmud Yahudi siapa saja bisa, karena sekarang sudah banyak di internet. Tinggal cari Talmud Yahudi, cari judul-judulnya, kita search dapat. Ya, ini adalah Mishnah teks Talmudnya bahasa Talmud lisan Musa. Ini dijelaskan gemarannya para rabi apa maksudnya, dan kemudian jadilah dia suatu bentuk-bentuk yang Talmud. Ya, slide. Ya, cara membacanya begini tadi ya. Nah, dua versi Talmud, slide. Yang tadi sudah kita sebutkan, slide. Pertama Talmud Yerusalem abad ketiga, bayangkan setelah Yesus lahir. Dibuat sesudah Yesus lahir, jadi telat banget. Makanya pakai bahasa Ibrani modern. Ya, karena sudah berlangsung lama, bukan dibuat pada zaman dulu. Ya. Terus slide lagi. Sedang Talmud Babilonia abad kelima bahkan. Abad kelima, jadi 5 abad setelah Yesus lahir. Bahkan dekat-dekat Rasulullah lahir. Rasulullah lahir abad ke-6. Abad ke-5 mereka menulis Talmud Babilonia. Jadi apakah masih asli? Tanya sendiri kepada diri kita. Nah, slide. Ini ada translate Google yang kita sudah buat. Buka translate Google tadi. Kita sudah sambung ke internet. Kita ambil contoh kitab Talmud Yahudi. Ya, slide. Ya. Pada Ibamot 63a, ya, Adam telah bersetubuh dengan semua binatang ketika ia berada di surga. Jadi Talmud itu cerita, ya, sebelum waktu Adam ada sendirian, sorangan wae. Adam kata dia sorangan wae, ya, entah ya apa, awewe nak, ya, nggak ada istrinya ya, betul nggak sih bahasa ininya? Ya. Maka Adam itu kata orang Yahudi berhubungan seksual dengan kuda, dengan kuda, dengan apa namanya, keledai, ya. Kemudian lahirlah manusia. Ya, perlu dicatat nama manusia itu manusia Goyim, G-O-Y-Y-im, Goyim. Manusia Goyim itu manusia yang lahir oleh Adam yang bersetubuh dengan hewan. Jadilah manusia Goyim. Manusia Goyim itu manusia-manusia yang bukan orang Israel. Nah, ini orang Israel bukan? Kuda loh. Nah, gitu ya. Kita bisa bilang kita dianggap kuda sama dia atau keledai. Maka pertanyaan saya sekarang waktu di awal tadi, apakah kita manusia? Yang manusia 7 tangan? Alhamdulillah semua manusia. Siapa yang merasa kuda? Nggak ada. Siapa yang istrinya mau kawin sama kuda? Nah, orang Israel mengatakan bahwa kita ini hewan, manusia hewan. Ya, manusia hewan akibat dari Adam bersetubuh dengan semua hewan di surga. Nanti ini kita terjemahkan lewat Google Translate ya. Jadi bukan fitnah ya. Slide selanjutnya. Ini dalam slide dalam Mezia 59, seorang rabi telah berdebat dengan Tuhan. Ada rabi Yahudi berdebat dengan Tuhan ya. Dan mengalahkannya. Tuhan mengakui bahwa rabi itu memenangkan debat tersebut. Jadi rabi Yahudi debat sama Tuhan, Tuhan kalah debat. Dan Tuhan bilang kamu hebat Yahudi. Tapi di Bible bahkan Yakub berkelahi dengan Tuhan. Jadi Bible orang Kristen masih terpengaruh Yahudi, masih dikuasai orang Yahudi. Karena di Bible orang Kristen ada cerita Yakub berkelahi dengan Tuhan, berkelahi, tonjok-tonjokan. Tuhan kalah. Ya betul, ini ada di Taurat, ada di Bible, bukan bicara lisan, tapi memang ada di Biblenya, ya. Dan Tuhan bilang, hari sudah siang, matahari mulai bersinar, tolong lepaskan saya, kata Tuhan. Kata Yakub, saya nggak mau lepasin sebelum kamu merahmati saya, gitu. Baiklah, kamu saya rahmati, kata Tuhan, karena kamu telah berkelahi dengan Tuhan dan kamu menang. Maka sekarang namamu bukan lagi Yakub, tapi namamu adalah Israel. Jadi yang pertama kali disebut nama Israel adalah Nabi Yakub ya.
Nah, babi ini mengadakan debat. Kalau di Injil di Bible malah berkelahi. Yahudi menang lawan Allah dalam berkelahi. Di Taurat, di Talmud berdebat menang. Ya, right? Lihat lagi. Eruvin. Barang siapa yang tidak taat kepada para rabi, mereka akan dihukum dengan cara dijerang di dalam kotoran manusia, mendidih dan dalam neraka. Jadi mereka diperintahkan untuk mengikuti rabi, bukan mengikuti Taurat. Bukan mengikuti Taurat, tapi mengikuti rabi Yahudi. Padahal rabi Yahudi menunjukkan Talmud. Ya, slide. Sehingga Talmud, ajaran para rabi, lebih penting daripada Taurat Musa. Ya, slide. Ini juga ada contoh isi Talmud yang lain. Bila mana seorang Yahudi tergoda untuk melakukan sesuatu kejahatan, misalnya kita kepingin berbuat jahat nih, saya orang Israel, karena saya setelah Nabi Adam dikasih Siti Hawa, Nabi Adam kemudian punya anaknya itulah orang Israel. Ya, sedang kita semua adalah para goyim. Nabi Adam dengan para hewan, sedangkan Israel adalah Nabi Adam dengan Siti Hawa. Ya. Nah, maka apabila seorang Yahudi, misalnya orang Yahudi nih, kepingin berbuat jahat, kepingin membunuh, kepingin apa ya, untuk melakukan suatu kejahatan, maka hendaklah ia pergi ke suatu kota di mana tidak dikenal orang, lakukanlah kejahatan di sana. Pergilah ke Palestina atau ke Indonesia, lakukan kejahatan di sana, dan itu malah nggak apa-apa. Begitu cara mereka, karena kita adalah hewan, manusia hewan, bukan manusia betulan. Right? Dibenarkan menipu orang yang bukan Yahudi. Right? Nah, ini juga nggak bisa saya baca kecuali kalau kita terjemahkan dengan Google. Ya, slide. Siderin 57a, seorang Yahudi tidak wajib membayar upah kepada orang kafir yang bekerja padanya. Jadi kalau ada orang bekerja pada orang Yahudi, mereka itu seperti hamba sahaya, nggak dibayar boleh, nggak dibayar boleh. Gitu. Karena mereka hewan, kayak kita punya kuda kita suruh menggali sawah, apakah perlu dibayar kudanya? Nggak perlu dibayar. Ya. Kambing kita sembelih, apakah kambingnya boleh minta ganti rugi emaknya? Yang nggak perlu. Ya. Ini ya seperti ini, kejam sekali orang Yahudi. Lihat. Jadi Talmud ini isinya sangat kejam banget. Ya. Eruvin. Ya. Kemudian slide lagi, kita mulai dari sebelah sini. Ya. Eruvin lagi, Babakama, kaum kafir ada di luar perlindungan hukum, dan Tuhan membukakan uang mereka kepada Bani Israel. Jadi kalau kita punya uang, karena kita orang kafir, kita bukan Bani Israel, maka uang kita sebetulnya punya orang Israel gitu loh. Uang di kantong kita ini milik orang Israel, jadi terbuka untuk orang Israel. Kalau orang Israel minta harus dikasih gitu. Ya. Jadi mereka boleh mengambil hak orang-orang non Israel. Slide. Orang Yahudi boleh mencuri barang bukan milik Yahudi. Ya, ini nggak bisa saya baca. Lebih meza, jika seorang Yahudi menemukan barang bukan milik orang, barang hilang milik orang kafir, ia tidak wajib mengembalikan kepada pemiliknya. Right? Orang Yahudi boleh merampok atau membunuh non-Yahudi. Itu kenapa di Palestina begitu ganas. Ya. Boleh merampok, boleh membunuh. Jika seorang Yahudi membunuh seorang kutea kafir, tidak ada hukum mati. Apa yang sudah dicuri oleh orang Yahudi boleh dimilikinya. Jadi kalau orang Yahudi nyuri dari kita, dari orang Palestina, itu punya orang Yahudi. Begitu hebatnya, karena mereka keturunan manusia, sedang kita keturunan hewan. Slide. Yang tadi, ya, orang kaum kafir seperti kita, bukan orang Israel, berarti tidak ada perlindungan hukum. Orang Yahudi boleh berdusta kepada non-Yahudi. Ya, Babakama. Orang Yahudi diperbolehkan berdosa atau menipu orang kafir. Kita semua orang kafir. Ya. Orang kafir itu orang yang menentang dia. Ya, right? Kemudian Ibamot, ya, 98a, semua anak keturunan orang kafir tergolong sama dengan binatang. Karena kita semua anak hewan, Nabi Adam berhubungan dengan hewan, maka kita adalah sama dengan binatang. Ya.
Slide lagi. Yang lain lagi. Ya. Jika orang kafir menganiaya orang Yahudi, maka orang kafir itu harus dibunuh. Kalau kita membunuh orang Yahudi, makanya kalau ada orang Palestina mati satu, dia bom satu, harus 1000 orang Palestina mati. Sebab siapa saja yang membunuh orang Yahudi harus dibunuh. Slide. Slide lagi. Slide lagi. Yang bukan Yahudi adalah hewan di bawah derajat manusia. Semua anak keturunan orang kafir tergolong sama dengan binatang. Slide. Anak perempuan orang kafir sama dengan midah, najis sejak lahir. Kita ini najis semua. Ya. Slide. Orang kafir lebih senang berhubungan seks dengan lembu. Karena kita juga lembu, gitu kan? Kita kan keturunan lembu katanya, tadi kan? Slide. Jika lembu orang Yahudi melukai lembu kepunyaan orang Kanaan ini orang yang bukan orang Israel. Di Yerusalem ada namanya orang Kanaan, adalah orang yang non Israel di Yerusalem. Ya. Jika lembunya orang Kanaan, tidak perlu ada ganti rugi. Tapi jika orang Kanaan sampai melukai lembu kepunyaan orang Yahudi, maka harus ganti rugi. Nggak adil banget, nggak adil banget. Right? Ya. Nah itu makanya begini kejam. Orang Palestina begitu di bumi hanguskan, mati semua. Sementara anak-anak Yahudi diajarkan bagaimana mencintai bom. Tulis di sini untuk siapa bom ini kamu kirim. Suatu saat diadakan penelitian, anak Yahudi dikumpulkan, disuruh menulis apa surat kamu yang akan diberikan, akan saya bawakan surat kamu kepada orang Palestina. Anak-anak Yahudi menulis. Maka kata tulisannya ternyata di luar dugaan, mereka mengatakan saya akan memenggal kepala kamu dan kepala kamu akan dibawa seperti ini. Gambarnya anak kecil megang kepala yang penuh darah. Begitu bencinya anak-anak Palestina, anak Yahudi ini terhadap Palestina. Sejak kecil sudah dididik untuk memusnahkan para goyim. Kita ini para goyim yang harus dimusnahkan. Ya, slide. Dia menulis dengan sambil ketawa-tawa seperti ini. Slide. Begini hancurnya, menurut dia pantas, ya, slide. Sampai begini, dan menurut dia pantas, karena ini hanya hewan, ya, slide. Kita bilang dia kriminal, Holocaust, pembantaian, tapi itulah sebabnya, slide. Kenapa Yahudi Israel merasa berhak untuk jadi buas, ya, buas banget, ya, slide. Ini adalah komplek Al-Aqsa sekarang harus dirubuhkan kalau mereka mau membangun kuil Sulaiman. Karena kuil Sulaiman batasnya ini, dan inilah tembok ratapan. Segini saja tembok ratapan. Ini yang tersisa, tembok bekas kuil Sulaiman yang ini, tembok ratapan. Slide. Nah, mereka ingin membuat seperti ini. Kuil Sulaiman baru, slide. Makanya sekarang pertanyaannya, apakah ahli kitab yang dimaksud dalam Al-Quran itu, okay, ahli Taurat atau ahli Talmud? Ahli Talmud seperti itu, menganggap kita goyim dan boleh dibunuh. Ya, slide. Slide lagi. Nah, sekarang kita coba mundurkan slide-nya kita lihat, kita terjemahkan secara Google. Apakah tadi cuma fitnah? Ya, kan bisa aja orang nulis fitnah, ya. Tapi ini kan kita ambil dari Talmud. Dari Talmud saya potong, kemudian kita coba terjemahkan di Google. Ini adalah bila orang Yahudi tergoda untuk melakukan kejahatan, maka pergilah ke negeri lain, berbuat jahatlah di sana. Ya, kita lihat apakah betul terjemahan ini. Ya, apakah ini cuma karangan manusia? Apakah ini asli? Ya, yang menjawab adalah Google.
kita copy, kemudian kita taruh di sini, ya. Kita translate di coba. Mana sih, Michael? This is. Judulnya seperti Al-Baqarah gitu ya. Ini serigala 17a. Ketika seorang Yahudi tergoda untuk melakukan sesuatu yang salah, maka biarlah ia pergi ke kota di mana dia tidak dikenal dan melakukan kejahatan di sana. Ini terjemahan Google. Terjemahan Google berarti asli ya. Asli bahasa Talmud. Jadi kita tidak mengatakan tadi fitnah ya. Sekarang yang kedua, apakah betul Nabi Adam bersetubuh dengan hewan? Dibantu sama apa? Sama ini kita terjemahkan lagi, ya. Ada di ini. Yebimut, seorang pria berhubungan seks dengan hewan ketika ia masih di surga. Bunyinya tidak persis sama dengan Al-Quran. Kalau kita taruh di Google jawabannya tidak, bahasanya tidak, kata bahasanya tidak bagus ya. Tapi yang ada di surga kan Nabi Adam, ya. Seorang pria berhubungan seks dengan hewan ketika ia berada di surga. Kemudian yang di bawahnya lagi, tolong. Bisa nggak Stephen bantuin? Kamu kemana aja, Steve? Ini juga tentang apa? Tentang kalau apa? Ada rabi yang bisa mengalahkan Tuhan dalam berdebat, ya. Dari meja baba, rabi mengaku Tuhan dikalahkannya. Tuhan mengakui rabi memenangkan perdebatan. Ya. Selanjutnya yang manusia hewan, coba cari. Ada manusia itu hewan. Jadi walaupun tidak semuanya, kita sudah buktikan ya bahwa semua anak milik bidat itu sesat katanya. Bidat ya, dalam bahasa itu, bahasa orang Kristen. Orang-orang Kristen yang sesat itu disebut orang Kristen bidat. Ya, seperti Yehova. Siapa nih? Sultan tahu ya, Sultan Yehova itu dianggap Kristen yang bidat, ya kan? Bidat itu bidah. Yehova Mormon, orang-orang Kristen disebut Kristen bidat, ya. Maka di Yebemot semua anak milik bidat yang sama ditemukan dengan hewan, ya. Jadi semua orang-orang yang bukan Israel adalah hewan. Nah sekarang makanya awalnya saya tanya, kita manusia apa hewan? Kita setuju nggak dengan Talmud ini? Nggak setuju ya, kita nggak setuju bahwa Nabi Adam pernah berhubungan seksual dengan hewan-hewan dan menjadikan manusia goyim seperti kita. Ya. Kemudian boleh dibunuh, boleh ditipu, boleh dicuri uangnya, boleh disuruh kerja nggak usah bayar. Itulah isi
Talmud. Kenapa Talmud itu sangat jahat? Buku yang paling jahat di dunia itu buku Talmud Yahudi. Sangat-sangat jahat. Ya, kembali ke slide, Stephen. Jadi demikian kira-kira gambarannya ya. Kenapa apabila kita mengatakan kita boleh mengawini ahli kitab, itu bukan ahli kitab yang sekarang. Ahli kitab yang sekarang tidak ada lagi ahli Injil atau ahli Taurat. Yang ada ahli Bible dan ahli Talmud. Ya, ahli Talmud mengatakan kita bukan manusia. Orang Israel saja yang manusia. Boleh berbuat jahat, boleh menzinai orang Muslim atau orang non-Israel boleh diperlakukan semena-mena. Ya. Slide lagi terus. Sudah sampai di mana tadi slide-nya? Sampai yang semua anak itu. Ya, oke. Slide lanjut. Slide-nya lanjutkan slide. Udah, lanjut slide. Ya, kita sudah paham ya. Itulah isinya ya. Bahwa begini kejamnya, kembali ke yang tadi, slide tadi. Begini kejamnya orang Yahudi. Kenapa dia boleh kejam begini? Karena selain orang Yahudi adalah hewan ya. Yang dia bunuh ini semua hewan. Ya, ini hewan-hewan yang mati. Ya. Ini juga hewan buat bagi mereka. Mereka menyebutnya dengan goyim. Ya, kalau nanti adik-adik mendengarkan istilah goyim, G-O-Y-Y-I-M, itulah yang disebut kita. Umat yang bukan umat. Umat yang bukan umat, yang manusia yang bukan umat. Ya. Disebut goyim. Ini goyim-goyim yang dia bunuh. Dan dia merasa inilah umat. Ya, slide. Orang mengutuk Israel ke Zionis yang kriminal, tapi menurut buku dia bukan kriminal karena dia manusia dan kita bukan manusia. Buktinya kalau kita sembelih hewan, kita nggak kriminal, ya kan? Kita nyuruh kuda narik kereta, kita nggak kriminal, walaupun kudanya nggak dibayar. Begitu juga saya. Maka siapa saja yang kawin dengan orang non-Israel, berarti kawin dengan hewan. Jadi kalau nanti ada yang kawin dengan non-Israel, artinya kawin dengan hewan, kawin dengan kuda. Siapa yang mau kawin dengan kuda? Nggak ada yang mau kawin dengan kuda. Slide. Ya, kesimpulan ini Masjid Aqsa perlu dikenal sekali. Masjid Aqsa ini yang mau dia bangun. Ini harus dia hancurkan karena tembok ratapan tinggal segini. Bekas pil Sulaiman inilah dia. Ini Masjid Aqsa, ini Al-Sakhrah. Ya. Yang sekarang ini berusaha kesan ini dihilangkan dari memori, dikatakan inilah Masjid Aqsa. Kalau orang sudah yakin ini Masjid Aqsa, ini dihancurkan. Waktu kita protes, dia akan mengatakan masih ada kok. Nanti kalau sini sudah habis, baru dia akan katakan ini bukan Masjid Aqsa, maka boleh dihancurkan. Jadi dia cuci otak. Orang Israel sedang mencuci otak kita agar kita menyangka Masjid Aqsa adalah ini, supaya boleh dirubuhkan. Slide. Kemudian dia akan membangun kembali Kuil Sulaiman baru, karena mereka menginginkan adanya Israel Raya, di mana seluruh dunia isinya orang Israel. Ya, orang non-Israel harus mati semua. Slide. Nah, kembali ke awal, apakah ahli kitab yang dimaksud dalam Al-Quran itu? Slide. Ahli Taurat atau ahli Talmud? Kalau dia ahli Talmud, kita tidak boleh kawin dengan ahli Talmud. Kita tidak boleh makan sembelihan ahli Talmud. Ya, slide. Nah, kenyataan sekarang ahli Taurat sudah hampir tidak ada. Ya. Karena sholatnya orang Kristen, sholatnya orang ahli Injil, sholatnya orang ahli Taurat sebetulnya persis sama dengan sholat kita. Yaitu sudah dibuktikan oleh orang non-Muslim. Ya, di pedalaman Syria. Slide lagi. Kesimpulan, tidak halal sembelihan Yahudi. Setuju ya? Setuju kita tidak halal sembelihan Yahudi. Karena Yahudi sekarang bukan ahli Taurat, tapi ahli Talmud. Slide. Tidak halal kawin dengan orang Yahudi. Setuju ya? Dengan orang Nasrani juga setuju ya? Karena mereka bukan ahli Injil dan bukan juga ahli Taurat. Slide. Yahudi sekarang bukan ahli kitab, tapi ahli Talmud. Slide. Kesimpulan, Taurat tidak sama dengan Talmud. Setuju ya? Taurat tidak sama dengan Talmud. Ya. Slide. Pemuda Israel Yahudi adalah ahli Talmud dan bukan ahli Taurat. Yahudi sekarang memegang buku Talmud, sama sekali tidak pegang buku Taurat. Berarti dia ahli Talmud, bukan ahli Taurat. Slide.
Ahli Talmud bukanlah ahli kitab, setuju ya? Nah, jangan kawin dengan non-Islam. Biarpun dia Kristen, biarpun dia Yahudi, sudah bukan ahli kitab lagi. Bukan seperti ahli kitab yang dimaksudkan di Al-Quran yang kita buka pertama-tama tadi. Ya, tadi kita pertama buka Al-Quran, mengatakan kita halal kawin dengan ahli kitab, asal dia ahli Injil atau ahli Taurat. Tapi ahli Injil dengan ahli Taurat sudah tidak ada, yang ada ahli Bible dan ahli Talmud. Ya, slide. Tidak dibenarkan menikah dengan ahli Talmud. Slide. Tidak benar bahwa semua ahli agama sama. Agama nggak sama. Sebab sudah menyeleweng semua. Ya. Slide. Agama yang benar di sisi Allah hanya Islam. Slide. Seorang Muslim sebaiknya memahami apakah Talmud Yahudi supaya kita terhindar dari mara bahaya, ya, dari kesesatan, kemurtadan. Slide. Jadi itu judul tadi. Sudah selesai. Slide lagi. Kalau demikian yang saya sampaikan, kebetulan maghrib juga sudah terdekat. Apakah ahli Talmud itu? Kalau kemarin kita coba buka, apakah ahli Bible, apakah dia ahli Injil? Sudah tidak ada lagi ahli Injil. Dan begitu juga ahli Taurat, apakah Yahudi ahli Taurat? Sudah tidak lagi ada Taurat itu. Ya. Demikian yang saya dapat sampaikan. Mungkin kurang lancar karena kurang sehat ya. Tapi mudah-mudahan bisa dipahami, bisa ditangkap ya ceritanya. Agak kecepatan tadi di awal, tapi bisa ditangkap ya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, mesti datangnya dari saya sebagai manusia biasa. Apabila kebenaran, adanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita buka adalah terjemahan Google sendiri. Ya. Google dibikin oleh orang Yahudi, kita buka terjemahan Yahudi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalau ada pertanyaan sebelum maghrib silahkan. Duduk ya. Pertanyaan saya, ajaran apa yang bisa menjadikan Yahudi semangat mengamalkan kitabnya itu sangat membara gitu ya? Seandainya dianalogikan kalau misalnya orang Yahudi menjadi orang Islam, berarti mereka akan sangat mengamalkan Al-Quran sangat kafah gitu, sangat sempurna. Apa Ustadz yang menjadi dasar mereka sangat sebegitu membaranya dalam pengamalan kitab Talmud itu? Padahal Talmud kan hanya dari Rabi, bukan dari Tuhan. Ya, itu. Semangat itu timbul karena Talmud sangat mengagungkan orang Israel. Mereka sangat bangga dengan Israelnya. Itu bisa kita ketemukan bahkan di Bible. Bible itu punya orang Kristen. Tapi di Bible kita bisa menemukan kalimat yang mengatakan nanti yang masuk ke surga, yang masuk ke surga di langit, kata Bible nih, hanya Yesus dengan 144 suku Yahudi, suku Israel. Jadi non-Israel nggak ada yang masuk surga. Waktu saya tanya kepada teman saya yang Kristen itu juga merasa kesal. Enak aja katanya, masa orang Israel saja yang masuk surga. Ya, jadi sisa-sisa peninggalan tulisan Israel ada di Bible tanpa orang Kristen sadar. Makanya orang Kristen Amerika sekarang sangat terpengaruh oleh paham Yahudi. Sehingga kalau ada Kristenisasi di sini lebih banyak ke arah Yahudinisasi. Misalnya kalau sekarang kita baca Yehova ya, Sultan ya. Yehova adalah aliran Kristen. Tapi kalau kita pelajari sebetulnya dia sedang membangkitkan paham Yahudi di Alkitab. Yahudinya diangkat. Salah satu cerita lain yang akan masuk ke surga hanya Yesus dengan 144.000 suku Israel. Yang lain nggak ikut. Yang lain surganya di bumi. Surganya orang Yahudi di surga sana. Ya. Yang lain lagi ada lagi kalimat waktu Yesus kan orang Israel. Yesus itu orang Israel. Ya. Yesus atau Isa alaihissalam itu orang Israel. Suatu saat ada orang sakit, narik-narik bajunya. Tolong anakku kesurupan kemasukan setan. Mungkin yang mantan Kristen tahu ya, Sultan tahu ya. Ada orang menarik-narik bajunya Yesus. Oh ya Rabi, tolong katanya. Rabi, tolonglah anakku kemasukan setan katanya. Tolong selamatkan. Apa kata Yesus? Apakah boleh aku memberikan roti untuk anak kepada anjing? Yesus bilang begitu.
apakah boleh roti yang akan aku berikan kepada anak itu orang Israel, aku berikan kepada anjing. Jadi orang Kanaan, ibu-ibu Kanaan yang narik baju tadi adalah dianggap sebagai anjing karena bukan orang Israel. Kemudian ibu Kanaan itu bilang, bukankah anjing boleh makan remah-remah yang jatuh di bawah meja? Bukankah anjing boleh makan remah-remah roti yang jatuh di bawah meja? Kemudian Yesus mengatakan, oh kuat sekali imanmu ibu, maka anakmu sembuh. Jadi dari kalimat itu ketahuan ada pengaruh Yahudi Israel di kitab-kitab Bible, masih ada bahwa Yesus pun mengatakan bahwa non Israel adalah anjing, ya. Dan yang masuk surga nanti hanya orang Israel, kita enggak gitu. Dan itu bukan di Taurat, tapi malah di Biblenya orang Kristen. Jadi kebanggaan terhadap kehebatan Israel itu menyebabkan mereka menganggap kita ini bukan manusia. Jadi kalau misalnya kita kumpul sekarang sama kuda, kambing segala macam, ingin nggak kita dengan berjuang supaya kita tidak sama dengan mereka? Ya, kalau kita sekarang sedang kumpul, kuda bisa ngomong, anjing bisa ngomong gitu, kita ingin nggak kita lebih daripada anjing atau kuda? Pasti. Kecintaan kita kepada kemanusiaan kita, seperti itulah kecintaan Yahudi terhadap Israel mereka. Israel manusia, sedang kita adalah goyim. Goyim nggak sama. Jadi harusnya mereka tunduk sama orang Israel. Itu sebabnya mereka berjuang habis-habisan. Apakah terjawab? Terjawab ya. Ada pertanyaan tadi yang kedua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Mungkin sekilas tadi kita lihat bahwasanya Israel akan menghancurkan kompleks dari Masjid Al-Aqsa, Iya. dan dia akan mengambil 10 perintah Tuhan tersebut ya, Ustaz ya. Iya. Nah, berarti kalau bisa kita analisa, berarti kan 10 perintah Tuhan itu artinya hal yang baik untuk Nabi Musa, sedangkan Talmud itu berseberangan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Musa. Nah, nanti finalnya itu untuk apa sebenarnya 10 perintah Tuhan? Apakah akan dihancurkan atau bagaimana gitu? Mungkin Pertanyaan bagus nih, bagus banget ya. Mereka percaya, mereka sangat yakin siapa pemegang Talmud siapa pemegang tabernakel, siapa yang bisa menguasai tabernakel, dialah penguasa dunia. Maka mereka berusaha menguasai tabernakel. Tabernakel itu ada di Hebron, ada di bawah Masjid Al-Aqsa yang sekarang. Nah, ada di bawah komplek itu. Menjadi tanda tanya mereka di bagian mana. Jadi memang usaha untuk mencari tabernakel karena mereka yakin siapa yang bisa menguasai tabernakel akan menguasai dunia. Itu keyakinan yang betul-betul mendarah daging. Sehingga mereka berusaha mencari siapa yang dapat, itu yang menang. Dan itu cerita itu bukan hanya di cerita sekarang, tapi tertulis di Bible bahwa mereka berebutan mencari tabernakel. Karena siapa pemegang tabernakel waktu zaman Daud, zaman Sulaiman, mereka tetap berebutan mencari tabernakel itu. Karena siapa penguasa tabernakel adalah penguasa dunia. Sedang Israel ingin menguasai dunia. Kenapa Al-Aqsa akan mereka hancurkan? Bukan hanya mencari tabernakel, tapi karena mereka ingin membangun Israel Raya atau kuil Sulaiman baru. Mereka menyebutnya kuil Salomo. Mereka ingin membuat kuil Salomo baru. Kuil Salomo baru tidak mungkin bisa dibangun kalau masih ada Al-Aqsa dan Dome of the Rock tadi, Al-Sukro. Gak mungkin dibangun, maka harus dihancurkan. Padahal itu milik orang Islam. Maka pertanyaannya, apakah orang Islam bisa damai dengan orang Yahudi? Pasti tidak bisa damai sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman tidak bisa. Makanya musuhnya dalam surat kelima Al-Maidah ayat 82 dikatakan orang yang paling benci kepada kamu adalah orang Yahudi dan orang musyrikin. Ya, paling benci dia. Kenapa? Karena di sana ada tabernakel tersimpan di bawah Masjid Al-Aqsa, dan Masjid Al-Aqsa harus dirubuhkan untuk mendirikan kuil Salomo baru dan menjadikan Israel Raya yang baru. Jadi intinya adalah kenapa batu itu direbutkan bukan untuk dihancurkan, tapi keyakinan bahwa siapa pemegang batu itu adalah penguasa dunia. Itu bisa mudah kita temukan di Bible. Ya. Terjawab ya. Ada lagi pertanyaan lain? Ini pertanyaan bagus tadi dua ya.
Udah habis ya. Jadi memang gitu ya, seremnya agama Yahudi. Jadi kita hati-hati dengan Yahudi. Sebentar lagi azan maghrib. Mungkin ditutup oleh Pak Ustadz Rahmat ya. Silakan Pak Ustadz. Pak Ustadz juga mendalami Bible. Kemarin sama-sama ikut Irene Center. Maka Pak Ustadz juga menguasai apa yang saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah sama-sama menyaksikan presentasi yang disampaikan oleh Dr. Taufik dalam rangka memberi ilmu kepada kita tentang bagaimana Yahudi dan Nasrani itu. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar tentang kitab ya. Taurat itu berasal dari Allah, sedangkan Talmud itu berasal dari rabinya Yahudi. Nah, oleh karena itu adik-adik sekalian, penting bagi kita ya, ini satu kajian perbandingan agama sebenarnya, di mana ini merupakan salah satu dari ilmu. Nah, tentu banyak lagi nanti akan pembahasan yang lain tentang masalah perbandingan agama ya. Oleh karena itu kita tidak cukup sampai di sini saja membahas masalah Taurat dan Talmud, bagaimana Yahudi. Nah, kita juga bisa melihat dalam Al-Quran ayat-ayat yang berkaitan tentang Yahudi itu tadi. Kemudian dengan pemahaman tentang jaringan Islam liberal tadi, yang menggunakan ayat-ayat yang memang sudah mansukh, istilahnya dalam ulumul Quran itu ada ayat, ada nasikh dan mansukh. Salah satu tema nasikh mansukh itu adalah ayat yang belakangan yang datang kemudian datang ayat yang memansukhnya, sehingga ayat yang datang duluan itu sudah tidak berlaku lagi. Maksudnya tidak berlaku, dia tidak dijadikan satu dasar hukum. Nah, tetapi yang diambil belakangan. Nah, ini juga diperdebatkan oleh orang-orang. Emang Tuhan kamu nggak pintar dong? Masa ayat bisa ibaratnya kayak undang-undang itu bisa di step X gitu, atau bisa di eliminate ya. Di-eliminate artinya dihapus gitu. Ayat Al-Qurannya masih tetap ada, tetapi dia tidak bisa dijadikan pegangan lagi. Kenapa? Karena sudah ada ayat berikut. Ini bukan berarti Allah bodoh, tidak, tetapi memang merupakan proses. Jadi segala sesuatu itu punya proses. Allah juga tidak memberikan langsung satu kaidah hukum, di mana ada umat-umat terdahulu itu perlu ada proses. Contohnya seperti khamar dan judi. Dulu orang minum khamar judi, tetapi datang ayat la taqrabus shalah wa antum sukara. Kemudian datang ayat lagi, innamal khamrul maisir. Sesungguhnya khamar judi itu ada manfaatnya tapi mudaratnya lebih besar. Kemudian datang ayat berikutnya, penegasan ayat yang ketiga, innamal khamru wal maisir rijsun min amali syaitan fajtanibu. Diberikanlah dalil bahwasanya khamar judi itu perbuatan dari setan, maka jauhilah. Nah, untuk itu apa yang kita saksikan tadi mudah-mudahan menjadi ilmu bagi kita, menambah wawasan kita ketika kita nanti berdialog, berhadapan dengan orang-orang yang mungkin ingin mencari-cari kesalahan Islam, ya paling tidak kita bisa menjawabnya. Saya rasa ini sangat baik sekali, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih kepada dokter yang juga banyak kajian-kajiannya yang memang beliau banyak membaca buku, banyak sumber-sumber yang beliau gali. Oleh karena itu kita juga harus termotivasi. Di sisi lain Dr. Taufik sibuk dengan tugas beliau sebagai seorang dokter, tetapi ilmu-ilmu keislamannya juga banyak gitu. Bahkan untuk khutbah Jumat juga beliau mau khutbah Jumat. Nah, kita yang muda-muda ini ya harus bisa juga. Ya, mudah-mudahan. Terima kasih, Dok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.